lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, terkhusus yang ada di kota Batam. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tetap setia dengan program yang ditayangkan oleh Suara Minang TV. Dan pada malam hari ini penonton bertemu kembali dengan saya Desmanis di program Bundo, yang mana program ini memang kita khususkan untuk para kaum wanita, para ibu-ibu, dan khususnya para generasi nantinya anak mudi yang akan menjadi seorang ibu rumah tangga dengan tetap bisa berkarir dan tetap bisa menjadi seorang ibu rumah tangga. Dan untuk itu kepada seluruh penonton setia kami, tetap ikuti program yang ditayangkan oleh Suara Minang TV, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV. Dan penonton tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Hawa. Oke penonton, pada malam hari ini kita akan menghadirkan seorang Bundo Kanduang. Nah, Bundo kan betul-betul seorang Bundo Kanduang. Mulai dilihat dari gaya berpakaian beliau. Nah, betul-betul adalah seorang Bundo Kanduang. Nah, dan juga penonton, beliau juga adalah salah satu mantan camat di Kecamatan Sekupang ya Bundo. Siap. Nah, kemudian beliau juga pernah menjadi kepala TU Satpol PP Kota Batam. Kemudian beliau juga pernah menjadi lurah dan juga pernah menjadi sekcam, menjadi camat, kemudian mungkin terakhir beliau sebagai kabak perekonomian ya Bundo. Nah, penonton, beliau adalah seorang wanita yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Kita langsung saja perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bundo Hajah Zurniati SIP MSI. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam. Desmanis memang manis. Deh, pertama hilang rasa pahit kopi. Mbak, kabar Bundo sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bundo. Satu kebanggaan untuk Suara Minang TV bisa Bundo hadir bersama Suara Minang TV untuk memberikan berbagai macam ilmu, kiat sukses kepada para penonton kita, terkhususnya kepada kaum wanita ya Bundo. Nah, yang mana Bundo sudah malang melintang di dunia karir, kemudian juga sudah sukses ya Bundo menghantarkan anak-anak kepada impian yang mereka tuju. Alhamdulillah. Dan sekarang mungkin akan menuju ke sesi yang berikutnya setelah menikmati masa pensiun. Sudah berapa lama Bundo pensiun? Dari bulan Februari, tanggal Februari 1 tahun 2022. Berarti lebih kurang sudah 7 bulan, 8 bulan ya Bundo menikmati masa pensiun. Alhamdulillah, jadi nikmat. Sudah cukup Bundo? Alhamdulillah. Sudah cukup. Jadi akan terus berkarir lagi. Insya Allah. Karena masyarakat butuh ya. Karena masyarakat butuh ya Bundo ya. Oke Bundo, sebelum itu silakan Bundo memberikan salam dulu untuk penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Suara Minang TV, pada malam hari ini kami datang atas undangan Suara Minang TV. Mudah-mudahan apa nanti yang kami sampaikan, apa yang kami diskusikan nanti bermanfaat bagi bundo-bundo kasadonyo, terutama yang punya anak ketek, supaya anak-anak kita sukses nantinya, baik bermanfaat untuk keluarga, tentunya nusa dan bangsa. Iya, amin. Bundo, jangan lupa himbau dulu penonton kita untuk memberikan like, subscribe-nya untuk Suara Minang TV. Bundo-bundo sadonya tadi Ambolah juga sampaikan kepada beberapa grup-grup supaya untuk bisa menonton, supaya nanti tolong di like, subscribe, dan fanpage-nya Suara Minang TV. Suara Minang TV. Suara Urang Hawa. TV, Suara Urang Hawa. Nah, malam ini kita akan mensuarakan Suara Urang Hawa. Siap. Bundo, nah sangat luar biasa Bundo, dan
mungkin suami juga PNS. PNS. Oh, PNS juga. Makanya kepada anak-anak rata-rata PNS ya, abdi negara. Alhamdulillah. Bundo, mungkin sedikit dulu perjalanan Bundo sehingga Bundo, apakah Bundo memang dulunya jadi pegawai dari kampung, mutasi ke Siko, atau memang di Siko menjadi pegawai? Secara singkat Bundo boleh sampaikan perjalanan Bundo menjadi pegawai dan meraih beberapa jabatan gitu secara singkat kepada penonton. Oke, Des, manis, memang manis. Mungkin secara singkat saja. Memang tak disangka bisa jadi PNS. Sebenarnya waktu itu lagi kuliah di Pekanbaru, ada tes pegawai di Pak iseng-iseng, langsung alhamdulillah lulus. Itu masih kuliah? Masih kuliah. Jadi akhirnya ditinggalkan. Ditinggalkan. Waktu itu di Tanjung Pinang, namanya dulu ada pembantu gubernur dulu namanya. Sama protokoler ya? Enggak, namanya situ dulu ada pembantu gubernur. Jadi tingkatannya namanya itu kantor pembantu gubernur di situ, wilayah 2 Tanjung Pinang. Sekian tahun, atau pas bola, dia suami kan. Suami. Berarti masih tamat SMA ya Bunda? Tamat SMA. Tamat SMA, padahal kita lagi kuliah dulu tuh. Jadi merit, kebetulan suami pindah ke Batam. Biasa kalau orang pajak kan pindah-pindah. Nah, jadi kita pindah ke Pemko Batam. Nah, dalam Pemko Batam itulah kita kuliah. Ambil UT. Karena ya itu sebagai seorang istri, kita juga punya tanggung jawab. Walaupun kita wanita karir, kita ini di satu sisi punya anak. Jadi kalau UT kan tidak keluar, tidak meninggalkan rumah, istilahnya tidak tiap malam atau tiap hari. Dan kita juga status diakui ya Bunda? Nah, status diakui, malah itu tuh diakui sampai ke luar negeri itu. Kalau UT universitas. Betul. Nah, dalam seiring berjalan seperti itu, kita juga sampai ngambil S2. Di UT? Tetap di UT? Enggak, di Unpad. Dulu kan buka kelas, dulu kan di sini belum ada S2 ya? Kampus, berarti kampus dulu belum ada. Jadi kita tuh kerjasama dulu tuh dengan Unpad, sidangnya semuanya tuh di Pajajaran. Itu ya alhamdulillah. Itu berarti dari taman SMA, kuliah, terus lulus pegawai, tinggalkan kuliah, mengabdi, ketemu jodoh, terus sampai akhirnya pindah ke Batam. Nah, disitulah meniti karir mulai di Batam sampai kini, sampai pensiun pun masih di Batam ya Bunda. Jadi tidak satu, kalau kita mau maju itu tidak satu jalan ke Roma. Jadi kan istilahnya kita kan berhenti itu kuliah. Nah, kita kan pengen maju juga terus sebagai seorang perempuan. Nah, tidak cukup seorang pegawai, tidak cukup di situ. Kan awal-awalnya kan mandek tuh kuliahnya. Nah, kita tetap ingin maju, makanya kita. Berarti sampai semester berapa Bunda kuliah di Pekanbaru? Waktu itu udah semester 5. Udah. Padahal sebantalai 1,5 tahun, karena kita IPK-nya 3,75. Tak bisa cuti berarti ya? Tidak bisa. Tapi berarti meninggalkan satu langkah untuk maju 1000 langkah ya Bunda. Satu jalan ke Roma ini. Tak satu jalan ke Roma, dan malahan di Batam banyak jabatan yang sudah Bunda emban sampai masa pensiun ya Bunda. Sampai masa pensiun. Dan Bunda sebagai seorang wanita yang mana kalau orang awak, kalau pada Minang itu selalu mindsetnya dulu, atau apalagi zaman Bunda tahun 80-an ya, 80-an itu, dan itu mungkin baru lahir. Jadi mindset kalau di kampung itu masih beranggapan bahwa padusi itu nggak perlulah sekolah tinggi-tinggi gitu. Kalau padusi itu masih mindsetnya itu cukup bisa memasak, nah cukup bisa dapur, sumur, kasur, nah gitu. Jadi padusi itu kalau mindsetnya di zaman tahun segitu ya Bunda. Kalau kini mungkin sudah mindsetnya wanita itu udah hampir sama karirnya dengan laki-laki, tapi pada zamannya itu gitu. Nah, apakah dari orang tua Bunda ada seperti itu gitu? Enggak, mungkin kami beda ya. Waktu dulu tuh kami kalau di Padang Kota, karena saya Bunda aslinya Padang Kota. Padang Kota, kan istilahnya kan sudah maju. Jadi perempuan itu kan rata-rata pada kuliah. Memang sudah rata-rata kuliah. Sudah kuliah. Dan alhamdulillah kawan-kawan itu semuanya itu. Tapi berkat kita
tetap aja ingin maju, akhirnya bareng jadinya. Misalnya saya sama masuk Pemko nih, tahu-tahu kita pula naik pangkat duluan gitu. Oh gitu. Bisa tersalip. Padahal kita masuknya dari ijazah SMA. Nah, kayak gitu. Dengan kawan-kawan yang sudah S1 duluan. Tapi lebih cepat karir Bundo. Karena pengaruh juga enggak Bundo untuk itu? Maksudnya lama masa jabatan? Enggak, jadi gini, memang surat tantangan ya. Kita berarti udah takdir ya Bunda. Garis tangannya itu bagus gitu. Itu. Ada orang kadang-kadang di golongannya lah tinggi, tapi jabatannya belum bisa. Tetap aja misalnya eselon 6 kayak gitu. Oh, sama mungkin dengan sekolah, walaupun golongan tinggi tapi belum jadi kepala sekolah gitu ya. Kayak gitu. Berarti intinya takdir. Tapi bukan takdir lah Bundo, usaha, doa, ikhtiar. Itu yang penting. Usaha dulu ya Bundo. Nah, Bundo, penonton. Yang paling penting itu SDM kita, skill kita itu kita. Jadi kan pimpinan melihat, oh ini bisa nih. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya skill Bundo itu di mana? Skillnya Bundo punya tuh? Jadi gini, kalau kita seorang pegawai hanya menerima, itu tuh kan pimpinan pasti tahu. Tapi kalau kita ingin maju, apa yang bisa kita lakukan maksimal istilahnya tuh. Kalau bisa lebih dari kawan-kawan yang lain, itu akan dilirik sama pimpinan. Beda kita. Nah, tambah lagi kita ini penonton saya mau ngambil triknya Bundo bagaimana bisa naik jabatan karena saya juga pegawai. Saya mau ngambil dulu nih. Kadang-kadang ada di antara kawan-kawan Pemko Batam itu selalu mengadakan diklat-diklat. Ada di antara kawan-kawan itu malas. Nah, kalau kita itu betul sekali Bundo. Nah, disitulah kita mencuri ilmu. Jadi kita mau diletakkan di mana saja posisi kita itu udah insya Allah aman kayak gitu. Jadi kita sebenarnya Bundo pasti kebanyakan orang berpikir kadang kita ikut diklat gitu nah Pak Joko cari buku pasti gitu ada ya kan Bundo. Nah tapi betul sekali yang Bunda sampaikan bahwa ketika kita diposisikan oleh atasan itu mau di mana, mau bagaimana kita gitu ya punya skill nih kan. Betul sekali Bunda. Nah penonton, nah ini khusus untuk pegawai ini yang mau naik pangkat, yang mau cepat walaupun golongan nggak tergantung golongan, tetapi bekerja saja dulu. Nah nanti serahkan hasilnya kepada yang di atas ya Bundo. Nah Bundo, sebagai wanita karir, nah Bundo juga seperti yang Bundo sampaikan, Bundo bisa naik jabatan gitu, walaupun mungkin dari ijazah SMA, lompat-lompat nah gitu. Masih caranya Bundo masih tetap dengan karir yang cemerlang dan seperti yang Suara Minang TV ketahui bahwa Bundo mempunyai ampe putra dan putri ya Bundo, ampe anak, kemudian cowok ada? Cowok 3, cewek 1. Nah cewek 1 ini yang PMA itu, yang PMA yang di pusatnya di Norwegia ya. Nah luar biasa sekali. Dan ketiga putra Bundo Zurniati yang merupakan ketua Bundo Kandang cabang Sekupang ya Bundo. Adalah semuanya pegawai negeri dan pegawai Pemko Batam. Nah, Tanjung Pinang 1 ya. Ya, yang paling jadi anaknya Bundo mengikuti jejak Bundo ya. Anaknya Bundo ini mengikuti jejak Bundo. Bagaimana sih triknya Bundo gitu untuk bisa menjadikan putra dan putri Bundo, anak-anak Bundo menjadi seperti sekarang. Sementara Bundo juga sibuk dengan karir dan suami pasti juga sibuk dengan karirnya. Oke, ini sangat berguna nih ya bagi ibu-ibu muda. Ya. Kenapa? Kalau kita ingin anak-anak kita sukses, kita patenkan dulu anak tuh mau jadikan apa, mau sukses, mau jadi orang atau ya biasa-biasa saja. Nah gitu kan, kita niatkan dulu dan kita saling komitmen sama suami. Itu tak terlepas macam mana kita untuk memajukan. Nah aset kita bukan harta, aset kita itu adalah anak-anak. Kalau anak kita sudah sukses, insya Allah sampai tua kita nanti tidak menyusahkan kita. Nah jadi bukan gampang kita membentuk anak itu supaya sukses, bukan gampang. Kadang-kadang kita wanita karir, kadang tidak selamanya tak ada pembantu. Kadang-kadang tak ada pembantu. Nah, situlah kepiawaian kita sebagai seorang perempuan. Macam mana kita memposisikan kalau di kantor kita sebagai wanita karir, kalau di rumah kita sebagai ibu rumah tangga dan istri dari seorang
suami. Nah itu dia. Jadi saya kalau sampai di rumah itu pulang kerja saya tanya sama anak-anak, mana PR dapat berapa, belajar untuk besok. Jadi tidak ada kata-kata santai sama saya kayak gitu. Berarti Bundo pulang ke Rajo tidak semua anak diserahkan ke pembantu ya tidak, Bundo. Tidak. Jadi saya kalau itu itu adalah kerjaan tambahan saya. Wajib, bukan tambahan, itu adalah wajib. Wajib karena saya ingin memberikan bagaimana anak itu berhasil. Karena gini, mungkin pengalaman saya termasuk orang susah dan saya tanamkan kepada anak, mama ini pernah susah. Dan saya selalu diminta oleh kepala sekolah, termasuk SMK 4, SMA yang SMA 12. Kalau saya ngambil upacara, jadi inspektur upacara, jadi saya selalu dipanggil untuk motivasi anak-anak. Jadi ibu nih pernah susah. Jadi kalau kalian ingin susah, coba maju dari diri sendiri dulu. Jadi kalau kita ingin maju, kita harus belajar santun sama orang tua, kita juga harus ibadahnya juga semakin tinggi. Dan itulah saya tanamkan kepada anak-anak saya. Mama pernah susah, jangan apa yang pernah mama rasakan dulu, jangan kalian merasakan juga. Dan alhamdulillah keempat anak-anak itu semua sarjana. Dan alhamdulillah mungkin melihat mamanya juga bisa bekerja, bisa juga rumah tangga, makanya lebih cenderung ngambil Pemko juga kayaknya. Pemko juga. Tapi Bundo, pernah nggak suami Bundo karena punya anak ampe gitu dan sebagai pegawai itu kan kita agak sedikit rumit dengan waktu karena kita diatur gitu Bundo. Nah, pernah nggak suami Bundo sudahlah berhenti, cukup saya yang bekerja gitu? Alhamdulillah malah suami mensupport. Kadang-kadang kita ada pemeriksaan tuh, kerjaan bawa ke rumah, malah dibantu malah. Oh gitu, berarti support suami full untuk karir dengan keluarga ya? Ya istilahnya kalau kita mau memajukan anak-anak dan keluarga kita sukses, komitmen suami itu juga penting. Kalau tidak akan timpang dia. Jadi alhamdulillah suami juga mensupport ya. Kadang-kadang waktu kita membuat tesis kalau di waktu UT kan cuma ujian UKT, tapi kalau S2 kan kita ngambil tesis itu suami yang ikut ngoreksi segala macam, suami yang ikut. Suami juga orang Padang Bundo? Enggak, orang Melayu. Orang Melayu. Orang Melayu. Oh, Bundo. Terus kalau misalkan anak-anak Bundo kini 3 orang yang jadi pegawai, apakah itu masih berlaku? Kalau dulu itu kan ada yang namanya kalau amaknya pegawai, ada kemungkinan anaknya jadi pegawai karena ada jatah-jatahnya dulu, zaman dulu kan seperti itu. Apakah juga ada yang seperti itu atau memang murni dari anak Bundo mengikuti tes terus kebetulan ditempatkan di Siko gitu? Nah itulah takdir dan itu mungkin doa kita ya. Doa kita macam mana supaya anak-anak kita sukses dan juga kita selalu menolong orang. Dulu kan saya bilang situ 7 tahun menjadi kepala tata usaha. Satpol PP. Anggota kami dulu tuh 420 orang. Dengan gaji 325. Ya, Satpol PP yang honor-honor gitu honor kayak gitu. Di situlah kita selalu membantu mereka itu. Tapi tanpa kita sadari Allah itu membantu kita. Alhamdulillah anak-anak ini lancar aja. Kita nggak nyangka sampai ke ujung nih, ya Allah, inilah buktinya kita selalu membantu orang, anak-anak kita pun mulus-mulus aja. Berarti balasannya itu tidak langsung ya, Bundo? Itu kan mungkin beberapa tahun yang lalu kita selalu memudahkan jalannya orang. Semua dimudahkan. Nah, balasannya beberapa tahun kemudian. Nah, anak kita juga dilancarkan. Berarti memang anak Bundo mengikuti tes gitu Tes kalau yang di Tanjung Pinang honor, karena honor. Oh, dari honor tahun. Kan dulu masih ada pengangkatan. Belum bisa diangkat. Kalau yang nomor 2 tes yang terakhir yang lurah itu tuh tes IPDN. Sempat gagal juga, baru yang tes kedua baru lulus. Berarti yang IPDN berarti baru ya, Bunda? Baru lulus? Udah jadi lurah dia sekarang. Oh, sekarang udah yang lurah di Segulung Kota ya? Yang ke Segulung Kota bukannya orang Jawa yang istrinya orang Padang?
Udah Pak, pindah. oh, Bunda Dulu Rafizar ya. iya ya. Kurang awak. Bukan. Kita pindah Sungai Binti. Oh gitu. Jadi anak Bunda yang di Segulung Kota. Karena ini tinggal kan di Kecamatan Segulung, tapi bukan Segulung Kota di Tembesi. Oh gitu. Nah, Bundo, memang keinginan jadi pegawai itu Bundo yang menekan ke anak atau memang keinginan dari anak sendiri? Keinginan dari anak. Berarti Bundo memberikan pilihan kepada anak ingin mau menjadi seperti apa gitu. Pengennya gini dulu, karena kita pengennya salah satu anak itu harus mau kedokteran. Kedokteran. Iya. Padahal dapat semansa, anak-anak ini pada semansa kan susah ya, semansa Batam. Iya. Tapi memang tak mau anak-anak itu. Maunya ya jalan sendiri. Tapi yang penting ya apa yang berpeluang untuk memudahkan cari kerjaan silakan. Misalnya yang perempuan itu kan akuntansi sama sastra Inggris. Nah, itu kan akhirnya gampang ya. Nah, yang si laki-laki, yang si Ivan memang dia pengennya itu IPDN. Tidak mau dia gitu. masuk. Tapi dia SMA-nya milih, terserah mereka mau pilih yang mana. Iya. Di mana mereka nyamannya, di mana mereka maunya. Nyamannya, berarti mereka sudah harus tahu kalau mereka masuk ke sini tujuannya kemana. Udah harus tahu ya, Bunda. Tahu. Nah, kalau zaman-zaman kalau kami dulu di sini ingat. Jadi saya letakkan jabatan, gitu. akhirnya begitu saya pensiun, kawan-kawan minta lagi supaya saya jadi ketua Pondokan Doang lagi. Oke, Iris paham karena Iris dulu pernah dengar itu gitu. Berarti Bunda mundur dulu setelah karena ada ADART, memang peraturannya tidak memungkinkan, tidak membolehkan kita menjadi ketua. Sampai sekarang berlaku enggak Bunda? Berlaku. Tapi sebenarnya menurut Iris nih Bunda, kalau seorang ketua Bundokan yang seorang pejabat pemerintah itu bukan yang lebih bagus. Maksudnya gini, mungkin yang pertama berarti seorang ketua Bundokan itu punya wawasan, punya pendidikan dan akan lebih mengetahui etika, tata krama, berorganisasi, berbicara, kan begitu ya Bunda? Kata kita maunya kita kan seperti itu, tapi kan aturannya yang dibuat kan hasil munas yang ada di Kota Padang. Jadi kita tetap taat kepada aturan. Dan begitu kita pensiun, itu yang dituntut sama bundo-bundo yang ada di Kecamatan Sekupang. Minta lagi saya duduk. Karena kenapa Bundo? Kalau misalnya ketua Bundo Kanduang atau ketua organisasi atau apapun gitu kan, dan itu akan lebih memudahkan. Misalnya ada bantuan dari pemerintah, apalagi camat ya Bundo ya. Ketika ada bantuan dari pemerintah capek gitu, karena kita pasti ndak awak lah. Pasti akan memprioritaskan ke orang awaknya gitu ya Bundo. Tapi nggak apa-apa Bundo, bukti sekarang Bundo tetap jadi ketua Bundo Kanduang. Nah, benar kan Bundo? Iya. Walaupun dulu harus berhenti meletakkan jabatan, tapi masyarakat tetap meminta Bundo kembali memimpin Sekupang dan sekarang tetap menjadi dan mungkin next memimpin Kota Batam. Insya Allah. Bunda, kita bacakan dulu komentar dari penonton kita. Ada dari Erianti Uni, kalau nggak salah dari Bengkong hadir. Ya Uni ini selalu hadir nih. Kemudian Nurmalinda Caniago, Solo hadir ya Bundo. Nah, alhamdulillah. Jadi Bundo, Solo. Penonton kita tidak hanya Batam, nah gitu. Tidak hanya Padang, tidak hanya Indonesia, tapi sudah ke Australia, ke Kanada, ke Malaysia. Jadi malam ini Bundo hadir di seluruh mancanegara. Kemudian Yuli Gusnita, ketua pembina BKP Batam Kita Peduli. Ini juga wanita yang luar biasa. Iya. Assalamualaikum, sangat luar biasa ketua Bundo Kanduang Sekupang, super. Sangat jadi motivasi sekali dari ketua Bundo Kanduang Sekupang ini. Iya Uni. Nah, memotivasi para perempuan supaya tetap berkarir, tetap menjadi ibu rumah tangga tetap. Kemudian ada Bagindo Wamai Yuslim. Iya, di Tanjung itu perwakilan gubernur, sebelumnya gubernur di Tanjung pada tahun 50-an, pindahkan ke Pekanbaru. Itu juga berdiri Provinsi Kepulauan Riau sekarang. Maksudnya gimana nih, Bunda? Yang pembantu gubernur itu. Oh gitu, yang pembantu gubernur tadi ya. Dulu memang ada. Dulu. Ini udah dihapuskan. Ini udah dihapuskan. Kemudian ada Fadil Bahtiar Jambak, mantap, ya mantap Pak. Yuli Gusnita, salam dari keluarga besar Jambak, ketua Bundo Kanduang Sekupang. Kamu orang Jambak. Bener orang Jambak loh. Orang Jambak. Oh alah, oke, salam kembali dari orang Jambak. Nah,
Bunda, kini sudah pensiun, sudah karir sudah sukses, sudah terbilang sukses lah ya Bunda ya. Alhamdulillah. Kemudian Bapak juga sudah pensiun. Udah pensiun udah lah, baru juga almarhum. Begitu saya pensiun, suami pun almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti baru tahun niko. Baru tahu. Berarti tapi Bunda tetap semangat ya. Walaupun maksudnya gini, kalau dulu ada bapak yang mensupport, yang membantu gitu. Iya. Nah kalau kini kan tetap karena dari cerita yang beredar, nah dari gosip yang sampai ke Suara Minang TV bahwa Bundo sekarang mulai merintis karir ke politik. Nah Bundo setelah Bundo menjadi, kalau kita pegawai Bundo politik itu kita sebenarnya adalah orang politik ya Bundo, tapi kita tidak berpolitik praktis gitu. Jadi kita hanya melihat jauh-jauh. Kini Bundo pensiun dan Bundo terjun ke politik, dan itu adalah permintaan dari masyarakat atau memang dari dulu keinginan Bundo itu ingin terjun ke politik? Sebenarnya dari dulu tuh enggak pengen. Jadi cuman ingin mengabdi aja, berbakti sama masyarakat. Jadi saya pun walaupun pegawai negeri, jadi saya kan jadi lurah. Betul-betul bagaimana masyarakat itu, apa yang bisa saya bantu tetap saya bantu dengan jabatan saya. Lurah Tiban dulu ya Bunda. Lurah Tiban. Begitu juga dengan camat. Jadi secara apa ya, kedekatan emosional dengan masyarakat karena kita selalu datang, diundang by WA. Biasanya kalau pejabat itu kan kalau diundang menghadap dulu ya. Kalau saya by WA aja saya datang. Nah, kayak gitu. Jadi begitu masyarakat sudah dekat sama kita lihat juga hasil-hasil pemilu yang lama. Begitu rata-rata caleg-caleg yang ada tuh lakunya masyarakat nih di saat mau pemilu. Begitu setelah itu lupa. Nah, sedangkan masyarakat ini masih banyak ya, masih banyak untuk minta perhatian dari kita. Nah, di situ rasa terjun. Mudah-mudahan di sisa umur ini kita masih bisa bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya untuk pembangunan khususnya di wilayah kecamatan. Oh, berarti Bundo ketika masih menjabat sebagai camat, lurah, ketika masyarakat mengundang cukup WA saja gitu. WA saja. Bundo akan kalau bisa hadir tanpa harus perlu pakai surat formal menghadap lah gitu. Dan Bundo walaupun tidak mau menjadi caleg kah apakah, tapi tetap turun ke masyarakat. Jadi ketika Bundo pensiun, masyarakat meminta Bundo untuk kembali ke masyarakat karena setelah pensiun otomatis Bundo nggak berhubungan lagi dengan masyarakat, dan kini masyarakat meminta kembali untuk Bundo turun ke masyarakat. Nah, jadi Bundo, intinya gini, niat kita adalah ibadah. Mudahan sisa, makanya saya bilang sisa umur ini, kalau Allah memberikan kesempatan kita maju, Allah memberikan kita kesehatan, kita tetap maju seperti itu. Tapi kalau memang jadi kita tidak ada pengen macam-macam seperti itu. Kalau memang dijadikan, alhamdulillah. Kalau enggak, tapi niat kita hanya untuk ibadah. Dan anak-anak Bundo mensupport gitu atau udahlah mama di rumah aja lah istirahat dengan tenang menikmati masa pensiun gitu? Anak-anak mensupport kalau memang itu niat mama untuk ibadah, kami support. Luar biasa ya Bundo. Kalau anak-anak kan mulia ya, anak-anak kan juga semua sibuk. Jadi kan karena mamanya juga biasa sibuk, kalau di rumah terus biasanya orang kalau udah power syndrome tuh juga ada. Nanti kalau kita selalu biasanya juga sibuk kita di rumah. Karena pun kita biasa karajo ya Bunda. Biasa beraktivitas gitu. Tapi di rumah ada cucu yang ada cucu. Nah, tapi kan tidak selalu sama awak kan, memang ada yang jago ngomong ya. Gitu. Jadi dan juga kata orang Bundo untuk tetap beraktivitas menjaga silaturahmi ya Bundo, biar dipanjangkan umur, bermanfaat untuk orang banyak. Betul sekali Bundo. Luar biasa mulianya niat Bundo terjun ke politik di usia berapa Bundo? Kini lah 58. 58 kok lah pensiun Bundo? Kalau struktural 58. Oh, pensiunan iya, struktural 58 lah pensiun ya, kalau guru 60. Iya. Nah, kami 60 baru pensiun. Oh, 58 berarti masih panjang Bundo, kalau diberikan umur panjang itu sekitar 3 kali periode.
Bisa satu kali aja. Bisa sampai 3 kali periode. Cukup satu kali. Dan Bunda, perjalanan karir yang sukses mengantarkan anak-anak menjadi mereka seperti mimpi mereka, Bunda. Kemudian kini Bunda akan maju kembali ke masyarakat melalui jalannya ini, gitu, menjadi jalannya politik, gitu. Nah, Bunda, apa sih sebenarnya yang menjadi trik khusus Bunda itu sebagai perempuan, gitu? Karena kalau Ines Bundo karena nggak punya laki, nggak punya anak, jadi memang hobi gitu. Nah, sementara Bundo punya anak, punya laki gitu, tapi masih ingin berkarir, masih ingin berorganisasi gitu. Sementara Bundo banyak dari para kaum perempuan, bundo-bundo, orang awak gitu, yang suami tidak support organisasi Minang lah, organisasi apalah, atau bahkan ada yang merasa ketika perempuan yang lebih tinggi karirnya daripada laki-laki merasa minder, ya udahlah kamu ini aja gitu. Nah, sekarang Bundo, apa sih yang menjadi triknya Bundo? Mungkin penonton di rumah ada mungkin yang mengalami posisinya gitu, ada di posisi seperti itu. Ya, alhamdulillah itu dia, Allah memperlancar semua ya. Suami sadonya mendukung, anak sadonya mendukung, dan makanya istilahnya yang jelas. Suami Bunda dulu juga orang organisasi? Enggak. Tidak? Cuman karena itu anak-anak menilai, suami menilai kerjaan rumah tangga Selesai. Sampai anak-anak bilang gitu, "Ma, dari 1000 orang mungkin belum tentu seperti Mama. Semuanya Mama handle. Dari pakaian suami, makan suami, begitu juga anak, settle semuanya." Jadi alhamdulillah. Jadi untuk makan keluarga itu tanpa pembantu? Bundo yang itu? Kadang-kadang pembantu itu tak ada. Kan susah kita mencari pembantu. Nah, bagaimana kepiawaian kita? Kadang-kadang mungkin kata orang apa ya, hebat-hebat, padahal di balik itu kesuksesan supaya kita menjadikan anak sukses itu bukan gampang. Mungkin orang nggak tahu, jam 2 malam saya menggosok, di samping saya ada buku, padahal saya mau ujian. Anak-anak saya yang penting kalian belajar, semuanya Mama siapkan. Nah itu, jadi bukan seperti membalik telapak tangan membuat anak-anak itu sukses, tidak. Jadi saya tuh anak-anak itu harus belajar, harus mengaji, harus khatam Al-Quran. Kalau zaman dulu kayak gitu, yang penting anak khatam Al-Quran. Juga kalau bisa berprestasi di kelasnya. Yang penting kalian belajar, Mama yang semua urusan. Tapi anak-anak Bundo memang berprestasi? Alhamdulillah juara di sekolah. Iya. Oh, luar biasa. Dan juga dapat semansa. Di sekolah umum juara, di sekolah dengan pendidikan agama yang cukup gitu ya Bunda. Kalau dulu memang zaman dulu agak belum sebanyak kini sekolah. Ya kan dulu aja kami tinggal Batu Aji, sekolahnya di Batu Rahman. Dari Batu Aji catat tuh mobil tuh, satu bus ada orang Batu Aji tuh mengajinya di Baitur Rahman. Gitu saking itu untuk mengaji, bukan SD, bukan SD. Kan SD kebetulan ada dulu di Dake Puskesmas itu memang ada. Tapi SMP ada SMP. Berarti Bunda menanamkan ke anak itu pendidikan agama dulu. Ya jelas. Pendidikan agama dulu. Anak itu kan aset kita, aset untuk dunia dan akhirat. Itulah yang nanti akan mendoakan kita kalau kita udah meninggal. Nah, kalau anak sudah akhlaknya sudah tidak terbentuk, udah hancur. Berarti menurut Bunda bahwa ketika anak kita itu pendidikan agama, ketika SD itu pendidikan agama dulu yang ditanamkan ke anak-anak, dan pendidikan ilmu itu mengikuti gitu. Mereka yang penting agama dulu. Kalau di sekolah kalau tidak juara berarti itu urusan dunia ya Bunda. Iya. Nah, berarti yang penting dulu anaknya bisa khatam Quran, bisa mengaji, bisa sholat. Nah, iya. Itu penonton mungkin salah satu yang dilakukan oleh Bunda Zurniati, Bu Hajah kita, bahwa menanamkan dulu nilai agama kepada anak-anak, kemudian baru nilai pengetahuan ini mengikuti ya Bunda ya. Dan alhamdulillah seperti yang sekarang sudah dijalani oleh Bunda, bahwa anak-anak beliau semuanya sukses ya Bunda. Sampai orang 3 laki-laki 1 padusi itu sukses di karir.
mengikuti jejak Bundo dan suami. Tetapi Bundo, karena mungkin Bundo itu support suami full 100% mungkin ya. Jadi memudahkan jalan Bundo gitu. Iya, kan saya bilang tadi tuh, dengan catatan tugas kita sebagai seorang istri itu, Bundo-bundo yang di rumah yang nonton ya, tugas kita sebagai seorang Tetap istri gitu. tetap. Ya, kalau bisa kita lebih maksimal dari orang yang ada di rumah. Betul sekali. Jadi seperti yang beberapa narasumber sebelumnya sama seperti Bundo, bahwa ketika beliau berkarir gitu dan anak itu adalah bahwa di tangan mereka gitu. Yep. Mereka tidak percayakan semuanya 100% kepada yang membantu di rumah gitu. Mereka tidak percayakan kepada orang lain untuk urusan makan, untuk urusan pendidikan gitu, agama dan segala macam, itu tetap ada di tangan kita gitu. Iya. Walaupun sesibuk apapun kita, wanita karir apapun kita gitu, bahwa keluarga itu tetaplah prioritas yang utama ya Bundo. Oke, penonton luar biasa. Bundo, kita bacakan dulu komentar dari Ristati, ini kayaknya warga Bundo nih. Assalamualaikum, tiba lama hadir Bun. Oh iya, makasih Ristati. Ini kayaknya warga, kalau tiba tuh berarti warga. Kemudian ada Tengku Haikal, Batu Haji hadir Bundo katanya. Oh jadi, iya, terima kasih. Jadi tidak hanya yang menonton, Bundo Kandung, Bundo. Oh, iya, Bapak iya, Kandung, Bapak Kandung juga menonton. Nah, oke. Bundo, setelah panjang lebar kita bercerita, ada nggak cerita Bundo dalam meniti karir itu yang menjadi maksudnya yang masih menjadi inget gitu dalam proses Bundo menaiki karir sebagai pegawai negeri sipil? Nah itu ya, tiap orang tuh pasti beda. Ada yang orang kata orang ABS, asal Bapak tenang. Ada juga cari muka, macam-macam. Iya. Nah, tapi kalau kita tanamkan diri, semuanya harus kita sandarkan sama Allah. Dengan catatan, kita siapkan diri kita, maksudnya skill ya. Nanti kita serahkan kepada Allah. Tapi sebenarnya skill Bundo itu di mana gitu? Maksudnya ya, kadang ada yang orang yang bahasa Inggris gitu atau apa? Di bidang apa? Misalnya kalau kita kan banyak di Pemko itu. Ada bagian keuangannya, ada bagian manajemennya, banyak ilmu yang ada di Pemko itu. Istilahnya di pemerintahan tuh banyak. Jadi kalau kita bikin laporan segala macam, pimpinan pasti tahu skill kita tuh. Ada orang kadang-kadang ini sampai di kantor tuh main game. Banyak. Nah gitu. Nah kita jangan orang yang mau seperti itu, tapi kita gali lah potensi itu. Nah kadang-kadang itu dia memang ada sampai sekarang yang mengganjal. Ya karena proses naik itu Bundo pasti banyak tidak semuanya itu ya mulus. Jadi walaupun kita sesuaikan persyaratannya segala macam, mungkin kalau Allah tidak berkehendak ya nggak jadi juga. Tapi apalah istilahnya tak perlu saya sampaikan dengan apa. Tapi saya puas. Mungkin inilah maksud Allah. Saya tidak naik pangkat lagi, saya jadi pensiun. Saya bisa menikmati masa-masa pensiun. Rupanya aduh indah kali rasanya. Biasanya kita pagi-pagi itu tuh sibuk dengan kerjaan. Sekarang kita bisa menikmati nikmatnya beribadah, nikmatnya dengan keluarga. Seharusnya dari terakhir jabatan Bundo sebagai Kabak Perekonomian. Sama-sama eselon 3 dengan camat. Eselon 3. Sebenarnya Bundo masih bisa mengejar ke bisa. Nah, tapi itu karena Allah tidak berkehendak, walaupun persyaratan kita sudah lengkap, jadi Allah jangan kita sudah berusaha ya Bundo, kita tetap berusaha. Kita udah kita jelas kita sudah maksimal, kita sudah tes, tapi Allah tidak berkehendak ya kita dengan jabatan yang itu, ya udah mungkin itu yang terbaik bagi kita. Ya alhamdulillah saya bisa menikmati usia pensiun ini. Nikmatnya kalau pagi-pagi kita bisa olahraga, bisa main-main dengan itu. Kalau dulu kan buru-buru tuh 6:30 harus capek-capek ke Batam Center, macet, stres. Nah kalau ini kan alhamdulillah enak. Gitu. Itu mungkin maksud Allah dari dulu awak sekolah, habis itu kuliah Karajun ada
istilah santai. Kalau sekarang alhamdulillah santai, anak-anak lah jadi sadonya kan. Lama keluarga semua sadon anak-anak Bunda. Alhamdulillah. Lapis sadonya. Lapis sadonya. Anak-anak sibuk, awak pun tinggal santai-santai aja lagi. Nah, Tapi ada yang tinggal di rumah sama Bunda. Memang dia pengennya memang menjaga mama sampai akhir. Yang cewek? Yang itu, yang paling bungsu, yang lurah. Oh, yang paling bungsu. Nah, kan anak ibu yang perempuan itu kan dia hijrah, salafi ya. Kayak cadar, memang tanggung jawab seorang perempuan itu ada di suami. Yang orang tua itu adalah tanggung jawab dari anak laki-laki. Jadi beruntunglah saya mempunyai anak laki-laki 3 orang. Jadi bisa menjaga saya, walaupun mereka juga sibuk, tapi tetap call ya. Yang satu tetap stay di rumah. Tapi yang cewek masih di Batam? Masih di Batam. Tapi kadang-kadang dalam 1 minggu kalau dia nggak sibuk, kalau nggak meeting, datang ke rumah. Tapi bercadar, tapi berkarir juga ya Bunda? Berkarir, jadi kalau meetingnya dengan bule-bule itu buka cadar. Oh, buka cadar? Buka cadar. Karena itu kan sunat juga, bukan wajib ya. Yang wajib, kan telapak tangan sama kaki, muku. Tapi kan itu tuh menghindari fitnah aja, istilahnya itu. Jadi masih bisa lah toleran kayak gitu. Jadi kalau meeting dia kalau nggak salah 3 kali dalam seminggu dengan orang Norway, nah itu buka cadar. Berarti itu skillnya di bahasa Inggris mungkin ya Bunda. Oke, Bunda. Di dalam proses itu Bunda pasti banyak lika-liku itu. Seperti ini sendiri lah gitu, nggak nyangka bisa jadi pegawai juga Bunda. Dari tes dulu. Iya, kayak baru, Iris kan baru pegawai jadi baru. Dan dari dulu itu bukan diangkat atau tes? Tes. Oh, mantap. Tes. Jadi ya seperti yang Bunda sampaikan, sadanya itu takdir gitu. Jadi Bunda kenapa Iris ketika Suara Minang TV menghadirkan program Bunda itu Iris cukup antusias gitu karena Bunda menurut Ides gitu bahwa perempuan itu tidak hanya lagi menjadi sumur dapur kasur gitu Bunda. Dan juga sesuai dengan perjalanan hidup Ides Bunda, Ides dulu adalah buruh pabrik gitu. Kerja PT dari PT C ke PT 2 ke PT 3 gitu. Dan sampai Ides memutuskan kuliah dulu di usia 25 tahun lah, kayak 25 ya. Sampai orang ngecek di PT, apa aja deh kuliah, misalnya kan lah tua, maksudnya kan UT lo kuliah lagi gitu. Karena dia memang takdir tadi yang membawa Bunda gitu. Tetapi takdir dan ingin maju. Dan ingin maju gitu Bunda. Dan sampai di 2019 ini pengen resign dari pegawai karena itu menganggap ternyata jadi pegawai itu tak enak Bunda. Dulu honor gitu, jadi honor tuh lama, gaji ketek, kerajo terikat gitu kan, lebih enak berbisnis gitu. Jadi banyaklah lika-liku gitu seperti yang disampaikan di bawah ke Bunda dulu bahwa untuk menaik itu Bunda itu kita melalui cobaan untuk bisa naik. Nah Bunda sendiri gitu, pernah nggak mengalami sesuatu itu bahwa ketika Bunda ingin maju itu dari suami mensupport, dari anak mensupport gitu, mungkin dari hal lain gitu, mungkin dari kawan sekantua dari atasan gitu dan bahas secara Bunda menyelesaikan atau menjalani sehingga Bunda tetap maju naik gitu. Kalau Ambon enggak istilahnya seperti air mengalir. Oh, seperti air mengalir. Berarti mulus. Istilahnya kayak gitu. Kerja maksimal. Jadi kalau istilahnya kalau di kantor itu boleh dibilang Ambon jarang duduk di kantin. Boleh dibilang ya tak pernah gitu. Pernah mungkin sekali 2 tahun kayak gitu. Tapi makanan di order apa tuh. Jadi karajo istilahnya kapanpun diminta pimpinan karajo itu rasa-rasanya. Jadi kan pimpinan akan menilai. Oh ini anak ini apa istilahnya punya potensi. Nah dan itu kita juga kuliah. Jadi kan pimpinan itu kan istilahnya jeli. Dan dia kan pengen macam mana kerajo itu juga selesai karena kan ada diminta sampai ke pusat jadi kan kalau dapat yang pegawai yang member kan agak susah. Nah dan Ambo orangnya istilahnya tuh setelah kita bekerja kita maksimalkan, kita harus berserah sama Allah ya, pimpinan lah menilai kita.
Nah, itu makanya kita kalau memang semuanya itu kita bersandar sama Allah, Allah lah yang akan memperlancarkan. Berarti Bunda tipe pekerja ya, memang tipe Insya Allah. pekerja. Nah, Jadi waktu itu adalah memang dipergunakan sebaik mungkin ya Bunda. mungkin. Jadi ado duduk di kantin tapi sekali-sekali. Mungkin nggak sekali setahun pun jarang. Kayak gitu, memang nggak hobi ya. Jadi kalau bisa tuh bawa makanan kalau ada, kecuali misal ada anggota yang ulang tahun, itu kan beda. Nah, itu tuh baru kita pergi. Tapi kalau enggak. Nah, kalau sholat ya sholat. Nah, kalau kita memang udah dapat jabatan, kan punya ruangan sendiri. Punya ruangan sendiri ya kita bisa istirahat lah di ruang, kita kunci, kita sholat seperti itu. Nah, jadi memang niat kita itu memang untuk bekerja, apa sih yang bisa kita buat untuk negara. Memang pernah dulu waktu jadi lurah, kau tuh jangan kayak pahlawan kesiangan, nah, kayak gitu. Jangan sok hebat. Nah, kalau saya enggak. Apa yang bisa aku buat untuk untuk masyarakat? Apa itu dari kawan-kawan? Dari kawan-kawan sama lurah pernah aja diejek-ejek gitu. Kau tuh Zur, jangan kayak itulah, jangan kayak pahlawan kesiangan. Kau tuh jangan kayak so hebat. Tapi enggak, prinsip itu. Karena itu pasti ada ya Bunda dari kawan-kawan gitu, makanya tidak dari keluarga, mungkin dari lingkungan kawan-kawan. Karena kita nggak bisa biasanya kan juga ada suka ngumpul-ngumpul kayak gitu. Kalau memang nggak hobi kayak gitu, hobinya kayak gitu, sudah upacara langsung ke kantor bekerja. Tapi Bunda nggak hobi berkumpul berorganisasi, tapi Bunda bisa menjadi ketua Bunda Kando. Enggak tahu itu. Nah, takdir tadi ya Bunda. Bukan, mungkin ketika gitu. Bunda menjadi camat, lurah, jadi Bunda dekat dengan masyarakat. Nah, gitu, itu dia. Jadi sebenarnya juga ini takdir juga sama Allah. Waktu saya kerja di Satpol PP, datangnya jam 7, pulang jam 7 malam juga. Karena dulu pegawai itu sedikit. Waktu Satpol PP baru dibentuk. Jadi setelah itu saya naik haji 2005. Jadi saya berdoa, ya Allah, selama ini hanya hablum minallah. Mohon ya Allah beri kesempatan hamba hablum minannas. Begitu sampai di Indonesia, kalau nggak salah 6 bulan, dia angkat jadi lurah, malah nangis pula, tak mau jadi lurah kayak gitu kan. Mungkin itu jawaban dari Allah supaya mau tak mau, suka tak suka, kita udah langsung bermasyarakat. Kita jadi lurah, kita datang setiap hari, kita undangan banyak. Nah, kita alhamdulillah Allah pun membuka hati kita macam mana supaya dekat dengan warga, pakai undangan, entah siapa orangnya, entah dengan berbagai macam tipe, begitu juga tingkatan ekonomi. Kalau sama saya enggak, sama sadonya. Ya, selagi bisa kita datang, selagi bisa kita bantu. Ya, alhamdulillah sampai gini, walaupun ambo pindah-pindah kamar-kamar, tetap masyarakat mengundang kayak gitu. Karena sampai pensiun gini? Sampai pensiun. Jadi kalau udah Sabtu Minggu tuh jarang di rumah. Iya, undangan di rumah. Karena memang waktunya juga untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Rasanya merupakan suatu kepuasan apabila bisa kita membantu masyarakat. Minimal kita tidak memberikan uang, tapi minimal kita bisa memberikan solusi, informasi, solusi. Dan rupanya masyarakat itu bukan melulu uang, tidak. Iya, betul. Misalnya, Bu, saya mau ngurus ini, apa sih syaratnya? Bu, saya mau cepat, ada yang kenal nggak? Karena kita juga pernah menjabat di kecamatan, juga pernah di Disduk. Alhamdulillah kita punya channel, tolong ya dibantu. Itu minta masyarakat, cuman itu aja. Nah, kadang-kadang orang kan kalau udah makin naik kayak gitu kan udah sombong. Kalau kita ya, itu yang kita niatkan itu ibadah. Nah, jadi ibadah itu bukan melulu pakai PT saja, enggak. Nah, tapi dengan mempermudah orang mendapatkan sesuatu, dengan mempermudah orang merupakan jasa, itu udah merupakan suatu amal. Nah, itu. Jadi zaman ibu jadi lurah dulu itu banyak masyarakat yang rumahnya tak layak huni, sampai yang lantai tanah itu masih banyak. Nah, disitulah dengan jabatan kita macam mana supaya orang itu rumahnya bagus. Ada juga yang
apa uang komitenya anak. Anaknya itu enggak bisa ujian. Nah, kayak gitu. SPP. Nah, SPP. Nah, kita lobby kepala sekolahnya, tolong ini macam mana anak ini supaya sekolah. Jadi kalau dan itu tidak hanya untuk orang Minang gitu. Oh, enggak. Pokoknya warga gitu. Saya kalau namanya warga semua sama, mau Islam, mau Nasrani semua sama. Itu adalah warga saya. Jadi kalau saya pun kalau diundang orang mau ke gereja, mau ke masjid itu sama sebagai saya. Karena itu warga saya. Ya, jadi mau miskin, mau kaya sama aja. Jadi istilahnya mau mengundang orang kaya, orang miskin sama bagi saya sama. Jadi itu mungkin yang disenangin masyarakat. Alhamdulillah. Karena awak pun juga pernah orang susah kan. Jadi kalau macam mana orang-orang itu bisa terbantu rasanya, aduh, merupakan suatu kebahagiaan. Tapi Bundo, dari banyaknya jabatan Bundo, dari camat, secam ya, secam, camat, lurah, kemudian terakhir kabak. Jabatan yang paling berkesan deh Bundo. Ya lurah itu. Lurah. Padahal camat lebih besar skopnya. Iya, karena kita handle kalau camat itu kita minta laporan dari lurah, habis itu kita turun. Nah, turun ke lapangan misalnya kalau banjir, kita survei lah seperti itu. Tapi kalau lurah betul-betul kita setelkan masyarakat itu macam mana. Misalnya kalau banjir macam mana laporan kita yang langsung turun ke lapangan. Kalau camat berarti kita dari lurah dulu. Ya, lurah ini tolong itu. Nah, kita memerintah lurah seperti itu. Berarti yang paling berkesan itu lurah. Jadi kita memang langsung berhubungan dengan masyarakat dan kita bisa langsung ambil action seperti itu. Walaupun camat lebih kuat lagi. Cuman kita kan ada anggota. Kalau enggak percuma aja ada lurah. Itu dulu masih banyak jalan-jalan tanah. Itu. Tapi Bundo, untuk camat itu karena kebanyakan camat itu kan laki-laki. Nah, Bundo banyak nggak camat itu dari dulu tuh yang produksi gitu ya? Waktu kami dulu 3 orang. 3 orang untuk camat. Pas saat itu waktu ambil penjabat, ya, untuk camat 3 orang camat cewek. Nah, kami dari 2 balai orang, 9 yang cowok. Kalau untuk ini? Kini cewek ada 2. Karena itu ya Bunda, karena berarti perempuan itu juga bisa menjadi pemimpin. Oh iya, tidak sia-sia perjuangan Kartini. Kadang-kadang kan lebih gesit lagi ya. Lebih gesit lagi. Lebih cerewet, maksudnya lebih cerewet gitu. Oke, Bunda, mungkin sudah 1 jam ya, sudah 1 jam juga kita berbincang-bincang Bundo. Tak terasa Bundo. Nah, Bundo bisa sampaikan statement terakhir Bundo kepada penonton, dan yang pastinya penonton sangat mengagumi Bundo sebagai seorang pegawai negeri sipil yang sukses dengan jabatannya, dengan karirnya. Kemudian sukses mengantarkan anak-anak kepada yang impian yang mereka inginkan, cita-cita yang mereka inginkan. Kemudian sekarang Bundo tidak hanya duduk diam menikmati masa pensiun, tapi masih ingin berbuat kepada masyarakat, mungkin melalui politik gitu. Silakan sampaikan statement terakhir Bundo kepada penonton. Apa yang mau Bunda sampaikan? Silakan. Oke, ini di sesi terakhir di Suara Minang TV, kami harapkan kepada penonton, khususnya emak-emak ya, bundo-bundo sadonyo, membuat keluarga sukses, anak sukses bukan gampang, tapi kita tanamkan dari dini supaya anak itu sukses, dan juga kita bagaimana menjadi contoh dari anak-anak kita. Jadi komitmen dari seorang ibu, komitmen seorang bapak sangat dibutuhkan untuk menjadikan anak-anak itu sukses. Jadi mari jangan lengah, jangan biarkan anak kita jalan sendiri, perhatikanlah anak-anak kita, karena anak-anak merupakan aset kita baik dunia dan akhirat. Mungkin itu tips dari saya. Oke, penonton, saya juga mencuri tipsnya Bu Hajah sebagai seorang sukses karir di ASN, sebagai ASN ya. Kemudian saya juga
mengambil trik suksesnya Bundo nanti ketika saya mungkin sudah punya keluarga juga, bagaimana bisa menjadi seorang ASN yang profesional ya Bundo, Amin. yang sukses di posisi jabatan terakhir, kemudian ketika sudah pensiun pun orang masih berharap kita kembali ke masyarakat. Nah, penonton setia Suara Minang TV luar biasa sekali, dan juga kepada kaum perempuan, kepada para wanita, jangan takut untuk maju. Jadi sekarang zamannya sudah emansipasi wanita ya Bundo, tetapi dengan satu bahwa tidak, keluarga adalah prioritas utama, dan tetap mendidik anak-anak dengan tangan sendiri, menjadikan anak-anak itu sebagai aset kita, bukan sebagai untuk cita-cita dunia saja ya Bundo, tetapi memberikan ilmu agama dari kecil, itu menanamkan ilmu agama kepada anak-anak, sehingga pada akhirnya mereka akan tahu sendiri jalan mana yang akan mereka tempuh, jalan mana yang akan mereka lalui untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Dan mudah-mudahan penonton, apa yang disampaikan oleh Bu Hajah pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi para wanita, bagi ibu rumah tangga, dan juga mungkin bagi wanita karir yang mungkin sekarang lagi bingung Bundo, banyak antara karir dan keluarga, antara karir dan keluarga. Mudah-mudahan memberikan solusi terbaik kepada kaum perempuan. Dan tak terasa 1 jam sudah Bundo kita bersama. Sekarang saatnya kita mohon pamit undur diri, dan sampai bertemu di episode berikutnya, tetap dalam program Bundo, program yang dikhususkan untuk kaum perempuan yang ingin menggapai karir, sukses dalam rumah tangga, sukses dalam karir. Dan saya Desmanis mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan komentar yang belum terbacakan, saya mohon maaf. Dan saya bersama Bundo Hajah Zurniati mohon pamit undur diri, sampai bertemu di program berikutnya. Tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa 1 jam. Bundo, minum abisin